Untuk mendapatkan ikan beong, ikan yang ada di Sungai Progo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, saya harus menyusuri sungai mencari nelayan yang akan menangkap ikan beong. Saya kemudian bertemu dengan Saryono, warga desa Sambeng, Kecamatan Borobudur yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari ikan dengan menggunakan alat tangkap jala. Nah ini salah satu makanan khas di kawasan Borobudur adalah mangut beong. Nah penasaran saya menyusuri Sungai Progo untuk nyari beongnya. Nah ini kebetulan saya udah bersama Pak siapa Pak? Sudah dapat 3. Oh Nih, Pak siapa Pak? nih, Dengan Pak siapa? Pak Saryono. Oh Pak Saryono. Iya. Wah ini beongnya kayak gini nih. Nah ini beong asli Asli. sini ya Sungai Progo. Ada beberapa cara mencari ikan beong. Kondisi air di Sungai Progo yang keruh membuat saya harus berusaha. Saat sedang asik menebar jala ke sungai yang arusnya cukup deras, jala kami tersangkut di batu. Nyelam cukup berisiko, tapi kalau warga sini udah biasa. Agar alat tangkap jala tidak sobek, Saryono harus melompat masuk ke dalam air untuk melepaskan jala yang tersangkut di batu. Cukup berbahaya, namun harus tetap dilakukan. Setelah berhasil melepaskan jala yang tersangkut di batu, selanjutnya saya mencoba menabar jala. Pekerjaan yang tidak mudah karena ada teknik menggunakan 2 tangan seperti ini. Sebagian jala disangkutkan ke bagian siku, sebagian dipegang tangan untuk ditebar. Kira-kira sudah benar belum ya cara saya? Nah ini cobaan pertama menggunakan jala. Awas Pak, putar Pak ketabraknya. Iya. Pinter. Saat tengah kegirangan karena berhasil menebar jala, tiba-tiba saya menginjak ikan yang cukup besar. Dia itu Sayangnya karena saya kaget, ikan yang seharusnya berhasil saya tangkap terlepas. sumpah. Iya, ada ikan keinjak besar segini ada. Asli Mas. Aku udah orang Dumbo. Iya. Oh, Dumbo. oh lele ya. Asli ini enggak ini, memang bener-bener dapat, cuman sayangnya kaget jadi lepas. Meski sudah mencoba beberapa kali, saya tidak kunjung mendapatkan ikan. Mungkin selain kondisi air yang keruh dan arusnya cukup deras, lokasi tempat kami menjala juga bukan tempat ikan berkumpul. Zaman dulu kita sungai itu bersih, paling isinya sampahnya itu daun terus bambu. Sekarang Nah, untuk buangan sampah. kalau sekarang sungai buat buangan sampah. Iya. Jadi kalau jala isinya ini loh, jala dapetnya plastik gini nih loh. Plastik, pempes. Plastik. Selain dimanfaatkan untuk mencari ikan, Sungai Progo juga digunakan sejumlah pecinta olahraga kayak untuk bermain kayak. Nah, mumpung ada pemain kayak nih, saya mencoba untuk terjun ke Sungai Progo dan ternyata arusnya cukup deras. Beruntung ada pemain kayak yang bisa untuk bersandar terapung di tengah sungai. Kita udah nyoba berulang kali tapi nggak dapat ya. Tapi ini bapaknya udah dapat. Nah ini, jadi kan beong itu bentuknya seperti ini nih. Ini hampir menyerupai lele.
Setelah lelah mencari ikan beong di Sungai Progo, selanjutnya saya akan melihat dan mengikuti proses pengolahan mangut beong yang menjadi makanan khas di kawasan Borobudur. Untuk melihat proses pengolahan mangut beong, saya harus melihat dan mengikuti sejak pagi di rumah makan yang kini telah dikelola oleh generasi kedua. Lokasinya sekitar 3 km dari kawasan Candi Borobudur, tepatnya di Desa Kembang Dibus. Sebelumnya kita siapkan dulu kayu bakar ya. Ambil kayu. Oh, waduh, ini toh yang besar toh. Ini. Tapi udah mulai nyala tadi toh. Tidak. Ya udah, ini kita bawa ya Pak. Udah ini. Ini kita siap-siap masak langsung. Untuk memasak mangut beong di tempat ini masih menggunakan tungku kayu bakar seperti ini. Banyaknya pelanggan yang gemar menikmati mangut beong membuat tempat ini harus memasak cukup banyak setiap hari, bisa mencapai ratusan kilogram. Selesai menyiapkan tungku, selanjutnya saya bersama pekerja menyiapkan ikan beong yang akan diolah. Awalnya ikan beong diambil dari Sungai Progo. Seiring dengan permintaan semakin meningkat, kebutuhan ikan beong dipasok dari berbagai daerah seperti Wonogiri. Stoknya, wah. Tadi jala cuma dapat 3, ini udah ada stoknya banyak. Nih. Waduh. Besar banget ya. Untuk ikan beong berukuran kecil dibiarkan utuh, hanya dibuang patilnya. Sementara untuk ikan beong berukuran sedang dipotong menjadi 3. Ikan beong berukuran besar dipotong menjadi 5 bagian. Ini dagingnya. Jadi ini memang ikan yang nggak bisa dibudidaya ya. Jadi dagingnya itu kelihatan seger, fresh karena dia liar. Ikan liar. Ditangkap liar, adanya liar. Jadi wah gede banget seperti ini. Marem ini makannya nanti. Ikan beong yang sudah dipotong dan dicuci bersih saya bawa ke tempat penampungan. Untuk selanjutnya diolah dan digoreng. Udah dibersihkan, di depan udah ditungguin yang mau pada beli. Ini sementara ditampung di sini. Tampung di sini udah banyak banget. Ada cabai pedas. Saya bersama Istiqomah menyiapkan bumbu ikan beong. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit, daun salam, tomat, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Selanjutnya bumbu cabai dan bawang dipotong-potong. Untuk bumbu seperti jahe, kunyit, lengkuas dihaluskan. Selanjutnya bumbu digoreng hingga matang. Jadi di tempat ini nggak ada bumbu rahasia, semua bumbu dikasih tahu, caranya dikasih tahu. Tapi mereka yakin kalau masak itu tangan. Kalau tangannya yang biasa itu enak, kalau yang nggak biasa itu kurang aja. Jadi ini Selain bumbu, untuk memasak mangut beong, hal yang paling penting adalah santan. Nah, dalam sehari dibutuhkan puluhan buah kelapa. Prosesnya dari mulai mengupas, mencukil, sampai memarut dilakukan secara langsung di tempat ini. Jadi santan yang dihasilkan masih segar. Santan yang sudah direbus mendidih kemudian dimasukkan bumbu yang sudah digoreng. Pada tahap ini, proses memasak santan dan mencampur bumbu membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 20 menit. Sembari menunggu bumbu mangut beong masak, saya menyiapkan ikan beongnya dengan cara digoreng seperti ini. Proses menggoreng ikan beong ada tekniknya agar matangnya bersamaan, yaitu kepala ikan beong digoreng bersamaan, sementara bagian badan dan ekor juga digoreng terpisah. Ini tujuannya agar ikan beongnya bisa matang bersama-sama. ini gorengnya cukup lama, 20 menit sampai matang. Jadi ini dibiarkan seperti ini sampai matang. Butuh waktu 20 menit gorengnya. Wah, lama. Setelah ikan beong digoreng sampai matang, kemudian dimasukkan ke dalam kuah beong yang tadi sudah saya siapkan. Proses ini juga membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 20 menit dengan api sangat besar. Wah, sudah menggiurkan nih olahan mangut beong. Ini nunggu matang. Ini udah matang belum? Hah? Udah matang? Istimewa.
Weh, mikir nyemplung rene. Warung Mangut Beong Sehati buka dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Pelanggannya tidak hanya dari warga sekitar Magelang, tapi juga banyak warga dari luar kota yang berlibur dan berwisata di kawasan Borobudur. Seperti keluarga Muhammad Zainuri yang berasal dari Jambi. Ia bersama istri dan anak-anak sengaja datang liburan ke kawasan Borobudur menikmati makanan olahan khas Mangut Beong. Sudah cari info, browsing, dan rekomendasi dari salah satu teman, cobain di situ. Apa itu? Rumah makan Sehati. Harga Mangut Beong bervariasi, tergantung besar kecilnya ukuran. Untuk ukuran paling kecil dijual per porsi Rp30.000. Sementara ukuran sedang ada yang Rp40.000, Rp50.000, Rp60.000, Rp70.000 hingga Rp80.000. Tidak hanya disajikan dengan bumbu super pedas, mangut juga dimasak dengan bumbu yang tidak pedas, tergantung selera. Jadi kalau di daerah Borobudur, kawasan Sungai Progo itu salah satu ikan yang asli itu ini. Dan ini sudah diolah jadi mangut beong yang pedas dan rasanya cukup enak ya untuk kita menikmati suasana kawasan Magelang Borobudur dengan mangut beong. Robi Syofwan Amin, Probo Kusartoyo, Magelang, Jawa Tengah.